Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini saya mau menyemprot di salah satu kebun milik Bapak Kikin. Kemarin dia laporan ke saya bahwa ada beberapa pohonnya yang terkena hama yang cukup parah katanya. Ini masih di daerah Waringin Kurung, Sukabares, Serang, Banten. Di sini terdapat beberapa pohon durian bawor. Ada oce nampaknya. Dan di tumpang sari, jahe dan cabai. Ada beberapa cengkeh cabai ya, dan jahe merah. Coba kita lihat pohonnya. Ini bagus. Sebelah mana yang katanya ada sekitar 6-7 batang. Di sini terdapat kurang lebih 60 batang dengan jarak tanamnya kurang lebih 8 meter ya. Ini nampaknya pohon durian yang dimaksud. Yang terkena hama. Iya, betul. Ada beberapa pohon yang terkena hama. Ini terkena hama kutu-kutuan dan belalang. Ya, minta solusi bagaimana cara mengatasi pohon durian yang seperti ini. Sebenarnya ini udah dilakukan penyemprotan. Mungkin agak telat atau bagaimana, saya kurang begitu tahu ya. Tapi nanti kita kasih solusinya saja. Ini di sini terdapat hama kutu daun tuh. Kutu-kutuan ya. Kalau dibiarkan juga ada belalang seperti ini. Kalau dibiarkan ini bisa mengakibatkan kematian, lama-lama rontok daunnya. Terus sehingga akar tidak bisa berkembang dan mengakibatkan kematian. Dan di sini juga terdapat ada beberapa jamur di batang atau di dahan. Nanti kita kasih solusinya, yaitu penyemprotan insektisida yang untuk kutu-kutuan seperti kutu daun. Kita juga akan berikan fungisida untuk beberapa batang yang terkena jamur dan bercak daun. Dan kita tentunya gunakan pupuk daun untuk lebih mempercepat tunas-tunas baru agar pohon durian ini lebih cepat sembuh atau lekas membaik. Di sini sudah rontok ya, daun-daunnya sudah berguguran sekitar 60%. Coba kita lihat lagi. Saya jangan khawatir ya kalau mendapatkan pohon yang seperti ini. Sebenarnya bukan mudah untuk solusinya, tapi ini masih bisa diatasi biasanya setelah dilakukan penyemprotan kurang lebih 2 minggu sekali. Dengan dilakukan penyemprotan insektisida, fungisida, dan pupuk daun. Ini kurang lebih 3 bulan akan pulih normal. Biasanya yang saya alami seperti itu.
seperti ini daun-daunnya. Ini juga, cuma ini kerontokannya lebih ringan, kurang lebih ini 40% kerontokannya, 30-40%. Yang sebelah sana sudah rontoknya 60%, dan ada beberapa lagi pohon yang terdapat di sini katanya sekitar 6-7 batang. Di sini juga ada lokalnya, masih ada lokal ya. Coba kita lihat, katanya ada beberapa pohon. Betul. Oh, nampaknya ini pohonnya sama, cuma belum rontok. Cuma ini Pak dipastikan akan rontok ya. Ini belum rontok. Bercak-bercak daun seperti ini belum rontok. Cuma ini dipastikan beberapa hari ke depan akan rontok. Dan yang diharapkan itu tunas-tunas barunya. Oke, kita akan langsung semprotkan obat apa saja yang kita akan gunakan pada sore hari ini. Untuk penyemprotan sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari ya. Tapi kalau menurut kebiasaan saya, penyemprotan itu, ini ada hama ya. Penyemprotan apabila pengendalian hama, pengendalian itu supaya hama-hama di sini hilang ya, bukan pencegahan. Kalau pengendalian saya biasanya dilakukan sore hari. Kalau pengendalian dilakukan sore hari. Kenapa sore hari dilakukan? Karena sore hari itu reaksi obat setelah 3 jam itu karena hama itu biasanya reaksinya di malam hari ya, jadi saya lakukannya sore hari. Sebenarnya pagi atau sore hari untuk aturannya sama ya, pagi atau sore hari. Tapi untuk pengendalian saya lakukannya penyemprotan itu sore hari, biasaan saya. Ini coba kita lihat di sini. Ini sebenarnya ada hama terserang, cuma ini nampak masih bagus ya. Ada bercak-bercak seperti ini, masih ada hama. Tetap kita lakukan penyemprotan. Itu Bapak Kikinya baru datang. Jadi jadwalnya sore ini akan dilakukan penyemprotan. Oke, kita kembali ke pohon yang satu ini ya, yang parah nanti. Ini dilakukan penanganannya, yaitu selain kita lakukan penyemprotan, kita lakukan pembersihan di sini ya, pembersihan daun-daun yang rontok ini kita nanti dibersihkan. Sebelah sana juga sama semua. Jadi agar hama-hama itu tidak menyebar. Jadi setelah dilakukan penyemprotan atau sebelum dilakukan penyemprotan, kita lakukan pembersihan di area ini dari daun-daun rontok. Oke, kita akan lakukan penyemprotannya, obatnya apa saja. Oke, untuk penyemprotan kita gunakan insektisida, fungisida, dan pupuk daun. Dilakukan interval kurang lebih 2 minggu, 2 minggu sekali ya. Jadi setelah ini hari ini kita lakukan penyemprotan, nanti
2 minggu ke depan kita akan lakukan penyemprotan lagi. Oke, untuk kali ini saya gunakan insektisida bermerek Abaxtin ya. Bahan aktifnya Abamextin. Khusus untuk kutu-kutuan kita gunakan kurang lebih 0,75 mili per liter sampai 1 mili per liter. Kurang lebihnya satu tangki ukuran 16 liter, satu tutup botol. Jadi bahan aktifnya Abamextin. Untuk fungisida saya gunakan Sagrimanzim. Bahan aktif Mancozeb dan Carbendazim 20% dan 65% untuk menghindari bercak-bercak daun dan jamur, hawar daun dan sebagainya agar mulus daunnya. 2 sendok kurang lebih ukurannya. Dan untuk pupuk daunnya agar lebih cepat pulih, tunas-tunas baru bermunculan, saya gunakan pupuk daun Power Nutricom D, Nutricom daun ya, dengan kandungan N-nya 22%, P-nya 17% dan K-nya 15% plus magnesium 1%. Ini saya gunakan pupuk daun Nutricom D. Atau merek lain juga boleh di kombinasi ya, atau biasanya pakai Gandasil D juga, karena ini tersedia atau stoknya ada Nutricom D, sama-sama bagus. Atau merek fungisidanya juga sama, dan insektisidanya berbahan aktif Abamextin, itu berbahan aktif untuk kutu-kutuan khusus. Dosis tinggi, kita lakukan penyemprotan langsung. Kita masukkan Nutricom D. Oke, kita akan lakukan penyemprotannya. Kita dahulukan yang ini. Lakukan penyemprotan merata ke semua. Nah, yaitu bawahnya, batangnya sampai kin. Nyemprot kanan kikin. Tuh, konon kusiran dibalik biar bagian bawah kena. Nah, hamanya ada di bawah, jadi penyemprotan kalau seperti ini atas bawah kita lakukan penyemprotan. Saya kira sudah cukup. Nah, sini juga nanti dibersihkan, nanti daun-daun yang berguguran atau daun yang rontok. Lakukan penyemprotannya merata jangan lupa penyemprotan itu harus merata ya, bagian batang, daun bagian bawah, daun bagian atas harus dikenakan atau disemprot, yang tidak ada ruang untuk hama berlabuh. Oke, ini ya boleh dilakukan penyemprotan solusi bagaimana penyemprotan pengendalian hama pohon durian yang kita tanam. Dan terlalu panik apabila ada menemukan
pohon-pohon yang terkena hama, tetap kita tenang. Asal kita kasih solusi atau penyemprotan di bagian pohon. Ini cukup bagus pohonnya, yang tidak kena hama seperti ini ya. Tapi tetap kita lakukan penyemprotan karena ini di sebelah sana bagian pengendalian, di sini kita lakukan pencegahan agar tidak menular. Ya, tidak menular hama-hama yang di sini juga ada jahe merah, ada cabai, cengek ya. Dengan jarak kurang lebih 8 meter. Ada pohon durian lokalnya masih dipertahankan. Ini sama bagus. Nah, ada beberapa yang sudah terkena hama. Kita lakukan penyemprotannya semua ya, jangan yang kena hama saja yang kita lakukan penyemprotan. Sebelah sini yang sudah terkena hama. Nah, betul. Sudah betul lakukan penyemprotannya. Dilakukan penyemprotan agar daun bagian bawah terkena. Oke, sekian video dari Hobi Tanam. Semoga video penyemprotan ini, penyemprotan pengendalian dan pencegahan hama dan jamur ini bermanfaat bagi para penanam durian, khususnya bagi para pemula. Tentunya penanam durian banyak kendala. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk melihat video-video hobi tanam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.